Hai, saya Ripka Milansya dari Angkatan PNS 2020. Saya mau cerita pengalaman saya, bagaimana saya akhirnya memantapkan diri untuk ikutan seleksi CPNS pada saat itu, dan trik yang saya punya untuk mengikuti seleksi awal CPNS, yaitu seleksi administrasi, dan hal-hal yang saya persiapkan sebelum ikutan seleksi administrasi itu. Oke, nah jadi mungkin ada saat ini di antara teman-teman semuanya, adik-adik atau saudara-saudara yang emang punya dilematik sama seperti saya pada saat itu. Jadi saat itu saya sedang melanjutkan kuliah saya di salah satu universitas negeri untuk S2. Nah, saya kejar supaya nggak sampai 2 tahun. Nah, akhirnya di bulan 9 saya udah emang selesai tuh sidang tesisnya, jadi tinggal tunggu wisuda. Ternyata tiba-tiba ada pergantian rektor saat itu, dan itu bukanlah hari yang cepat, sampai hampir 3 bulan saat itu, karena bulan 12 akhirnya katanya dikukuhkan si rektor kami. Terus sebelum bulan 12, akhirnya di bulan 11 awal-awal muncullah pemberitaan penerimaan PNS gitu kan. Terus akhirnya saya merenung, terus saya berdoa, gimana nih, kan awalnya pengen jadi dosen kali gitu kan, tapi kalau emang udah di sini seleksi pendaftaran, gimana caranya, kan ijazahnya belum ada gitu. Nah, kemudian saya berpikir yang pasti satu hal, bisa saja PNS nggak akan berlangsung setiap tahun gitu. Artinya ini kesempatan dan peluang. Yang kedua, bukan berarti ketika mendaftarkan diri di ijazah S1 pastinya lantas S2 nggak akan kepake. Nggak gitu juga, justru bisa jadi akan sangat terpakai gitu. Jadi saran ke kalian, kalau ngalami problem seperti itu, lihat aja peluang gitu. Selebihnya biar Tuhan yang atur gitu. Nah, terus untuk tips sebelum ikutan seleksi administrasi, ya kan, saat itu kan memang harus buat akun dulu pendaftaran awal gitu. Tapi karena saat itu emang selama sebulan, total sebulan yang dibuka untuk pendaftaran itu, nah ini trik ya buat teman-teman semuanya, usahakan aja bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, usahakan lebih dari seminggu kalian baru akan mendaftar di seleksinya itu. Kenapa? Karena kalian butuh persiapan gitu. Sama seperti saya dulu mikirnya gini, satu, saya harus ngerti formasi yang saya akan tuju itu, karena harus linear dengan ijazah saya. Jangan sekali-sekali kalian ikutan daftar CPNS tapi kalian tidak memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang kalian akan tuju gitu. Jadi silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang peluang, baik itu di PMK, baik itu di Pemprov, yang sesuai dengan ijazah yang kalian miliki gitu. Dan usahakan formasi yang kalian pilih itu jangan formasinya yang diambil hanya satu gitu. Tapi kalaupun akhirnya memang nggak ada, kan mau nggak mau yang satu itu. Tapi kalau emang ada formasinya ingin lebih dari satu orang, lebih bagus kalian mengambil yang lebih banyak itu gitu. Terus yang kedua, kalau kalian udah ngerti nih formasi yang kalian tuju, misalnya instansi ini, terus kalian tentukan pilihan kalian ini udah sesuai belum titik lokasinya sama yang aku tuju. Karena ini pengalaman ya, pada dasarnya banyak teman-teman yang nggak cek lokasi dulu di mana titik lokasi itu, tiba menang mereka menyesal. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, ada baiknya ya emang dipersiapkan. Namun lain halnya seperti saya dulu gini, sambil doa, Tuhan dimanapun saya menang, saya siap, karena itu saya minta kekuatan, minta hikmat gitu. Jadi kedepannya saya nggak akan menyesal gitu. Terus sesudah menentukan formasi, titik lokasinya sesuai atau enggak dengan kebutuhan kalian, nah kemudian lengkapi deh dokumen-dokumennya gitu. Jadi kan tadinya kalian mungkin udah emang
tahu dari Google atau the search dari akun-akun resmi yang pemerintah punya untuk penerimaan CPNS ini, apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sesudah kalian persiapkan, ingat satu hal bahwa kalau dokumennya emang diminta sebegitu kapasitasnya, misalnya ijazah nggak bisa lebih dari 2 MB, usahakan 1 MB aja, atau bila perlu di bawah 1 MB, asal jangan pecah, karena kita kan bisa memastikan kan di pen atau di draw laptop kita apakah gambar itu pecah atau enggak. Tapi kalau memang nggak pecah dan dia nggak melebihi 1 MB, itu lebih bagus sih, kalian akan lebih cepat nguploadnya gitu. Terus yang pasti usahakan kalau kalian mendaftar itu jangan pagi-pagi. Misalnya mau pergi sekolah, berangkat kerja, jangan siang-siang, jangan sore-sore, agak-agak malam dikit jangan. Karena itu kapasitasnya pasti banyak kan, orang akan bersaing untuk bisa upload. Jadi servernya kadang lama gitu bekerjanya. Jadi menurut saya, kayak saya pribadi itu nguploadnya kalau nggak salah sebelum tengah 12 malam, atau usahakan aja kayak teman-teman lain jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jadi servernya ringan karena orang kan udah pada bobo ya gitu. Terus pada saat mau menyimpan tuh nanti usahakan doa, Tuhan aku udah maksimal, karena aku gitu kemarin guys, udah maksimal, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Simpan deh. Udah akhirnya cetak akun kan. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Saya masih simpan karena dari awal juga saya komitmen. Mulai dari awal kali pendaftaran saya harus menyimpan segala berkas-berkas yang perlu, karena one day siapa tahu perlu, kita nggak tahu apa yang diminta untuk keperluan kita. Tapi karena kita nggak save, nggak prepare, akhirnya ibarat karena nilai titik rusak susu sebelah, gitu nggak sih ya guys? Nah seperti ini. Jadi di sini tertera nih nanti KTP, nomor registrasi, tempat tanggal lahir, ijazah dan akreditasi kampusnya, dan tanggal juga jam pendaftaran aku saat itu. Jadi di sini tanggal jam pendaftaran di 22 bulan 11. Jadi benar-benar aku saat itu 2 mingguan gitu. Sesudah aku mempersiapkan segala sesuatunya, baru deh aku upload. Aku berani upload di jam tengah 12 malam. Selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal portal seleksi CPNS gitu. Terus akhirnya kalian juga akan puas gitu, akan nggak ada penyesalan kalau kalian emang udah prepare dalam seleksi administrasi gitu. Nah terus barangkali ada hal-hal lain yang kalian akan kebingungan gitu, atau pokoknya ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja lebih lanjut dengan saya, siapa tahu saya bisa saranin atau bantuin gitu ya. Terus ini untuk video sekarang. Untuk video selanjutnya saya akan berbagi gimana sih dari tahap awal seleksi kompetensi dasar sampai selesai seleksi kompetensi dasar. Oke guys, see you next. Bye.